Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal terkait dengan gaya Coulomb atau gaya listrik. Kemudian nanti mungkin di video yang kedua kita akan bahas terkait dengan pembahasan dari tugas medan dan potensial listrik. Oke, baik, dari soal gaya Coulomb di sini saya berikan dua contoh soal. Nah, kita akan langsung saja membahas dari soal nomor 1. Oke, nah ini adalah soalnya. Dari contoh 1, tentukan besar gaya Coulomb yang berada di Q2. Nah, Q2 kan adanya di sini. Ini saya tulis dulu ya. Di sini berarti jadinya Q1-nya adalah -2 mikrocoulomb. Terus di sini adalah 4 mikrocoulomb. Terus yang ini -2 mikrocoulomb. Nah, yang ditanya adalah besar yang ada di Q2. Berarti kita proyeksikan dulu nih. Maka dari sini negatif ketemu positif berarti kan jadi tarik menarik. Maka Q2 itu akan tertarik ke arah Q1. Maka jadilah di sini namanya adalah F21 karena 2 terhadap 1. Nah, begitu juga dengan Q2 dengan Q3. Ini positif, di sini negatif. Berarti jadinya tarik menarik juga kan? Nah, berarti di sini ini adalah F23, di sini F23. Maka dia jadinya tarik menarik. Nah, dari sini kalau kita lihat F23 ke arah kanan, F21 ke arah kiri. Nah, berarti jadinya hasil dari F yang nanti di Q2 itu sama dengan F23 karena ke arah kanan berarti nilainya positif dikurang F21 yang ke arah kiri, karena kalau ke arah kiri nilainya adalah negatif. Nah, gitu ya. Nah, baik, berarti kalau gitu tinggal kita selesaikan nih satu persatu. F23 berarti kan sama dengan K dikali Q2 dikali Q3. Nah, terus baru pernya di sini adalah pernya di sini adalah R23 gitu ya. Nah, jadi hasilnya di sini sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q2-nya 4 dikali 10 pangkat -6 gitu. Terus dikali sama Q3. Nah, ini tanda minusnya nggak usah kita pakai di sini ya. Nggak usah kita pakai lagi karena sudah kita proyeksikan. Berarti Q3-nya kita langsung 2 dikali 10 pangkat -6. Baru pernya di sini R23. Nah, ternyata 2 ke 3 jaraknya adalah 5 cm. Berarti di sini adalah 5 dikali 10 pangkat -2 karena harus kita ubah dulu ke dalam meter ya. Kalau dirubah ke dalam meter berarti kan menjadi 0,05 meter atau sama dengan 5 dikali 10 pangkat -2 meter. Nah, jangan lupa di sini dikuadratin gitu ya. Nah, baru kalau sudah tinggal kita hitung di sini hasilnya 4 dikali 2 8, 8 dikali 7 72 ya. Ini 72 dikali ini -12. Nah, ini adalah -12 di sini. Terus -12 ditambah 9. Berarti jadinya adalah -3. 10 pangkat -3. Nah, terus baru per di sini adalah 25 dikali 10 pangkat -4. Maka dari sini adalah 72 dikali 10 pangkat -3. Terus baru dibagi 25 ya. Nah, ini 10 pangkat -4-nya boleh naik nih. Berarti dikali lagi dengan 10 pangkat 4. Nah, tapi karena naik dia udah jadi pangkatnya 4. Berarti kan kalau di sini tinggal sisa 10 pangkat 1 ya. Kalau kita jumlahkan maka jadinya adalah 720 per 25 gitu. Kira-kira dapatnya berapa di sini? Coba kalau saya hitung dulu. 720 dibagi 25 hasilnya 28,8 ya. Nih, hasilnya adalah 28,8 Coulomb. Newton, maaf, ini Newton karena di sini adalah gaya. Nah, kalau udah baru dari sini kita buat lagi yang F21-nya. Nah, berarti F21. Nah, berarti sama K dikali Q2 dikali Q1 per di sini adalah R 21 kuadrat. Nah, berarti hasilnya
9 kali 10 pangkat 9, terus dikali Q2 nya 4 dikali 10 pangkat minus 6, terus dikali 2 dikali 10 pangkat minus 6, tapi dibaginya adalah dari 2 ke 1 itu jaraknya hanya 3 cm nih. Jadi di sini adalah 3 dikali 10 pangkat minus 2, ini dikuadratin ya. Oke, berarti di sini adalah ini 9-nya saya biarkan. Di sini 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 8 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, yang di bawahnya adalah 3 dikuadratin kan jadi 9 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, kalau pangkat itu tinggal minus 2 kali 2 aja. Jadi tinggal dikalikan ya. Nah, ini berarti 9 sama 9-nya habis gitu ya. Nah, ini berarti tinggal sisa 8 ya. Terus ini 9 sama minus 6 berarti jadinya berapa? 9 minus 6 jadikan sama dengan 3 ya. Oke. Maaf, ini bukan 10 pangkat minus 6 ya, tapi ini kan harusnya kita jumlahkan nih. Ini harusnya kita jumlahkan jadi minus 12. Nah, berarti 8 dikali 10 pangkat minus 3 di sini dikali 10 pangkat minus 3, gitu kan ya. Nah, baru ini 10 pangkat minus 4-nya naik ke atas jadi 10 pangkat 4. Jadilah di sini hasilnya sama dengan 80 Newton. Oke, nah baru kalau udah dari sini tinggal kita masukin deh ke hasil dari proyeksi kita yang tadi ini gitu. Maka dari sini adalah Fq2 itu sama dengan F23 28,8, terus kita kurangi dengan 80 Newton. Berarti hasilnya jadi berapa? 51,2, tapi di sini dalam tanda minus. Nih, minus 51,2 Newton. Nah, tanda minus di sini menunjukkan arahnya, bahwa di sini arahnya ke arah kiri gitu. Arahnya ke arah kiri. Nah, jadi dia akan lebih besar ke arah kiri, akan cenderung ke arah kiri. Begitu ya. Jelas ya, ini tidak terlalu sulit. Oke. Nah, sekarang kita next ke soal yang kedua. Nah, dari contoh 2, tentukan besar gaya kolom yang berada di Q1. Nah, soalnya seperti ini contoh 2. Terdapat 3 muatan, di mana muatan pertama sebesar minus 25 berada pada X sama dengan 3 meter. Oke, kalau X kan kira-kira adanya di sini ya. Nah, dari sini ke sini kira-kira ini dia di sini adalah 3 meter di sini. Nah, ini dia adalah muatan yang pertama. Muatan pertama atau saya sebutnya di sini adalah Q1. Q1 besarnya adalah minus 25 mikrokulum. Nah, terus kalau udah, muatan kedua sebesar 32 adanya di pusat. Oke, berarti yang ini ya. Ini di sini dia adalah Q2. Q2 sama dengan 32 mikrokulum, nilainya positif. Nah, muatan ketiga sebesar muatan ketiga itu, nah ini adalah Q3. Nah, di sini Q3 sama dengan min 1 mikrokulum yang berada pada Y sama dengan 4. Oke, berarti kalau gitu dari sini ya kira-kira di sini jaraknya adalah 4 meter kurang lebih ya. Nah, dari sini kira-kira jaraknya adalah 4 meter. Oke. Nah, terus yang ditanya adalah si gaya kolom yang berada di Q1. Betul ya, Q1 berada pada X. Iya, betul ya. Nih, yang ditanya adalah Q1. Maka sama kayak tadi, kita tinggal proyeksikan dari sini ya. Nah, sekarang di sini adalah Q1 dengan Q2 dulu. Di sini kan dia yang satu negatif, yang satu positif. Maka kalau begitu arahnya adalah ke arah Q2 nih, ke arah sini. Nah, ke arah sini kan, ini berarti di sini adalah F12 ya, F12. Nah, tapi di sini antara Q1 dengan Q3, di sini dia negatif ketemu negatif, maka dia jadinya tertolak, dia ke arah sini gitu ya. Sebetulnya di sini harus tegak, harus lurusan dengan yang ini nih. Nah, dia harus begini. Nah, kira-kira ginilah. Nah, ini dia adalah antara F1 nih, antara F1 3. Nah, maka sudut yang terbentuk adalah sudut yang ada di sini. Kira-kira berapa nih sudut yang ada di sini? Nah, itu sudut yang dibentuk.
Oke, nah sebelum kita bisa mendapatkan sudut ini, kita bisa mencari dulu sudut yang ada di sini. Nah, kita cari dulu nih sudut yang ada di sini. Nah, kita cari dulu sudut yang ada di sini. Nah, itu berapa? Baru nanti kalau udah di sini kan kaitannya adalah dia berpelurus gitu. Tinggal 180 dikurangin sudut yang ini. Nah, kira-kira berapakah sudut alfa? Ini saya namain sudut alfa di sini. Nah, sudut alfa di sini kita gunakan nih. Di sini kita gunakan di sini adalah sin alfa ya. Sin alfa itu kan sama dengan demi, depan per miring. Nah, depannya itu berapa? Depannya dari alfa itu adalah 4. Nah, ini adalah 4. Nah, ini kan di sini pasti Pitagoras. Jadi kalau 3, di sini 4, di sininya pasti adalah 5 di sini. Nah, di sini dia pasti adalah 5 meter gitu. Berarti miringnya adalah 5. Nah, 4/5 itu sama dengan 0,8. Nah, jadi sin berapa yang 0,8? Ternyata alfanya sama dengan 53 derajat. Gitu. Nah, ketika di sininya adalah 53 derajat, ya kan? Di sininya adalah 53 derajat, maka ini adalah dia kaitannya berpelurus nih. Lihat, ini kan dia berpelurus. Oke. Maka kalau begitu sisanya tinggal sudut beta yang ada di sini. Nah, sudut beta di sini, sudut beta nih. Sudut betanya tinggal yang kita pakai adalah 180 dikurangin 53, maka hasilnya adalah 127 derajat. Nah, kira-kira cos berapa? Cos 127 itu berapa? Karena nanti ini termasuknya adalah soal 2 dimensi ya. Ini dia termasuk soal dari 2 dimensi, maka kita gunakan rumus dari 2 dimensi. Oke ya. Nah, kalau rumus 2 dimensi berarti nanti ada nilai cos di situ. Nah, kira-kira berapakah nilai dari cos 127? Nah, kita hitung di sini nilai dari cos 127. Cos 127 itu kan berada di kuadran ke 2, di mana kuadran 2 itu yang positif adalah sin ya. Nah, berarti nanti nilainya adalah negatif di sini. Nah, 127 itu kan sama dengan cos dari 180 dikurangi 53 kan ya. Nah, jadi cos sama aja dengan cos dari 53 nih di sini. Sama aja dengan cos 53. Cos 53 adalah 0,6. Tapi berhubung di sini nilainya 127 ada di kuadran 2, maka nilainya adalah minus. Gitu. Nah, baru deh kalau udah tinggal kita kita mulai menghitung nilai dari Q1. F yang ada di Q1 berarti sama dengan akar dari, nah di sini ya. Nah, ini berarti ini adalah F12 ya, F12 kuadrat terus ditambah F13 ditambah F13 kuadrat terus ditambah 2 kali F12 dikali F13 baru dikali dengan cos dari 127 tadi itu gitu. Nah, jadi sudut yang dipakai itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor ini ya, F12 dengan F13 gitu ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke situ berarti kita harus cari dulu berapa F12-nya, berapa F13-nya. Nah, dengan cara yang sama ya, F12 berarti sama dengan K, ini saya langsung aja ya. K-nya berarti 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q1. Nah, Q1-nya kan adalah 25 nih. 25 dikali 10 pangkat minus 6 dikali Q1 terus Q2. Nah, 32 dikali 10 pangkat minus 6. Terus pernya adalah antara 1 sama 2, di sini adalah 3 meter. Berarti 3 dikuadratin gitu ya. Nah, ya udah, berarti hasilnya berapa? Okay. Nah, ini angkanya kayaknya agak lumayan besar ya. Ini 9 sama ini berarti coret ya. Nah, sekarang baru kita hitung 25 dikali 32. Sebetulnya 25 kalau dikali 3 itu jadinya adalah 750. 750 berarti 800 ya. Coba. Betul nggak? Kita cek dulu ya. 25 dikali 32. Iya betul, 800 ya. Nah, baru dari sini nih. Mana? Nah,
Di sini nilainya adalah 800 dikali, nah ini kan berarti 9, ini 10 pangkat minus 12 ya. Kalau kita jumlahkan 9 ditambah minus 6 ditambah minus 6 berarti jadinya adalah 10 pangkat minus 3 ya. Nah, jadi atau sama dengan di sini gesernya ke arah kiri, jadi 0,8 Newton. Gini ya. Nah, ini adalah F12. Nah, sekarang baru kita cari lagi. Di sini adalah F13. F13 jadi di sini adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya. Q1-nya adalah 25 dikali 10 pangkat minus 6 terus dikali 3 Q3. Oh, Q3-nya adalah 1 mikrokulom, berarti sama aja dengan 10 pangkat minus 6 langsung nih di sini. Nah, di sini adalah jarak 1 ke 3 berarti kan 5 meter. Berarti 5 dikuadratin. Nah, 5 kuadrat 25 berarti coret sama dia ya. Nah, hasilnya berarti sama dengan di sini hasilnya adalah 9. Saya taruh sini aja deh biar muat ya. Berarti kan sama dengan ini kalau dijumlah kayak tadi berarti kan jadi tinggal 10 pangkat minus 3. Jadi sama dengan 9 dikali 10 pangkat minus 3 Newton. Atau hasilnya kalau dibuat desimal menjadi 0,009 Newton gitu. Oke, nah kalau udah baru deh tinggal kita masukkan di sini ya. Hasilnya di sini adalah F dari Q1 sama dengan akar dari, nah sebetulnya ini kalian udah tinggal memasukin aja angkanya. F12 berarti di sini adalah, ini saya buatnya gini aja ya, 8 dikali 10 pangkat min 1 ya, 10 pangkat min 1 ini dikuadratin, terus ditambah F13 nya adalah 9 kali 10, 9 dikali 10 pangkat minus 3 ini dikuadratin, terus ditambah 2 dikali 0. Ini sebetulnya ya boleh deh, ini saya tulisnya dalam bentuk ini aja, 8 dikali 10 pangkat min 1 dikali 9 kali 10 pangkat minus 3. Nah, terus cos 127 tadi udah kita hasilkan ya, di sini dikali dengan minus 0,6. Nah, hasilnya adalah begini, tapi yang ini lebih baik kita selesaikan dulu nih yang di belakang ini ya. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar dari 8 dikuadratin berarti kan sama dengan 64. 64 dikali 10 pangkat 64 dikali 10 pangkat minus 2. 64 dikali 10 pangkat minus 2 berarti 0,64 ya. 0,64 terus ditambah 9 dikuadratin 81 berarti 0,081. 0,081 terus ditambah, nah ini positif dia ketemu negatif berarti jadinya adalah minus ya, ini adalah minus. Terus minus berapa? Nah, minus dari, nih coba perhatikan ya, ini adalah ini sebetulnya kita bisa menghitung ini 0,6 itu bisa kita rubah menjadi 6 kali 10 pangkat min 1. Jadi kalau gitu sebetulnya bisa saya hitung angka-angka depannya aja. Jadi ini adalah 2 dikali 8 16, 16 dikali 9 dikali 6 gitu ya. 16 dikali 9 terus dikali 6. Nah, hasilnya adalah 864. Nih, 864. Nah, tapi 10 pangkat min berapa? Ini udah 10 pangkat minus 4. Ditambah lagi ini yang ini berarti 10 pangkat minus 5. Ya, dikali 10 pangkat minus 5. Atau kalau kalian bingung, ini kita selesaikan dulu nih. Ya, ini saya selesaikan dulu. 0,64 kita tambah dengan 0,081 hasilnya adalah 0,721 ya. Nih 0,721 terus dikurangin. Nah, ini kalau 10 pangkat minus 5 berarti kan jadi 0,0864. Nah, dikurangin deh hasilnya sama dengan kita kurangin dengan 0,0864. Hasilnya adalah akar dari ini. Nah, hasilnya sama dengan akar dari 0,6346. Nah, kira-kira hasilnya jadi berapa Newton nih? Coba akar dari 0,6346
6346. Oke, hasilnya adalah 0,79 atau saya bulatkan menjadi 0,8 ya. Nah, jadi 0,8 Newton. Oke, nah kira-kira hasilnya adalah seperti itu. Itu adalah pembahasan dari kedua contoh dari gaya Coulomb gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Nah, mohon koreksinya kalau saya ada kesalahan lagi. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.